Semoga Allah senantiasa merahmati antum sekeluarga. Amin. Afwan Ustaz, pada hari berapakah waktu yang paling tepat untuk melakukan akikah? Bolehkah melakukan di luar waktu tersebut apabila baru diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakannya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan akikah jamaah, memang ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat lepas hari ke-7 sudah nggak perlu akikah lagi. Karena hadis Nabi SAW mengatakan yu'akku yawma sabi'ihi. Diakikahi pada hari ke-7-nya. Sehingga berarti kalau lewat nggak bisa. Tapi hadis Nabi yang lain mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa anhu. Semua yang terlahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong akikahnya. Berarti hadis yang kedua ini memberikan keluasan. Kapan engkau mampu yang kau akikah. Dan anda lihat pendapat yang kedua ini lebih kuat jemaah. Berarti antum itu tergadaikan. Kapan mampu, tapi nggak wajib ya tadi. Ini urusan fadilah. Kalau antum anak baru punya Ustaz setelah umur anak-anak 1 tahun, akikahin anak antum. Bismillah. Dan jangan memberatkan diri. Nggak boleh kita berlebih-lebihan dalam beragama, memberatkan diri kita, padahal kita nggak mampu. Nggak perlu antum sampai berhutang. Nggak perlu antum anak saya punya uang cuma 700, bisa beli kambing buat akikah 700.000. Bisa nggak? Ami Afan, dapat 700. Dapat itu. Dapat 700 antum bisa akikah. 700.000 tapi nggak dimasak, nggak apa-apa. Antum potong, antum bungkusin plastik, antum bagikan ke tetangga. Mohon maaf nggak bisa masak sendiri. Ini akikah buat anak-anak, sampaikan jamaah. Jangan membebani dia. Kita tahu setiap muslim kalau punya anak laki-laki sembeli 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini berlaku baik itu muslim Arab, baik itu muslim bule, baik itu muslim dari Afrika, baik muslim dari Asia Tenggara atau orang Melayu, sama saja. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dan sunnahnya dalam hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan, waktu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum lahir, baginda Nabi SAW memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyembelih domba untuk Hasan, kemudian berkata, hai Ali, bagikanlah dagingnya kepada kaum muslimin, tetangga-tetanggamu, dan ambillah sebagian untuk dimakan. Sunnahnya membagi sampai 1/3. Berarti di sini teman-teman, kambing itu domba dianjurkan untuk dimakan, karena dalam akikah tidak bisa diganti dengan hewan lain. Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara. Gak usah buat acara. Setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus. Misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut, karena memang makanan itu disembelih dengan cara syar'i ya. Untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ke-7-nya ya, tentu paling afdal hari ke-7, dan ini hadisnya hadis sahih. Bagaimana akikah dilaksanakan pada hari ke-9 atau hari ke-16 atau hari ke-23, mengingat hari tersebut bertepatan dengan hari Minggu? Kenapa harus hari Minggu? Apa sebabnya? Akikah itu tidak harus buat acara. Tidak harus buat acara. Sunnahnya hari ke-7. Malam ini lahir anak anda, hitung mulai hari ini 7 hari ke depan. 1, 2, 3 hari ke-7 potong. Bagiin anak yatim, bagiin orang miskin. Tidak usah buat acara. Kenapa harus tunggu hari Minggu gitu? Tidak harus, karena sunnah Nabi hari ke-7. Hari ke-7 bukan hari Minggu gitu kan. Jadi harusnya hari ke-7. Sunnah Nabi. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada rumah anak yatim, tidak masalah. Nggak, kalau tetangga merasa nanti tetangga bilang apa kalau saya tidak undang, itu tidak usah peduli dengan kata tetangga ini. Susah ini kalau kita terpengaruh dengan perkataan orang. Qala Allah, qala Rasul. Saya seorang muslim, Allah Rasulnya berfirman, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu yang saya jalankan.